Perkenalkan, nama saya Aji Pangestu Nuswantoro, salah satu peserta mata kuliah Leadership X pada semester genap tahun 2022. Nah, pada video ini, saya ingin membagikan pengalaman coaching yang sudah saya laksanakan sebelumnya. Saya berkesempatan untuk belajar dan menggali lebih dalam mengenai praktik kepemimpinan dengan seorang direktur dan pemilik suatu perusahaan yang bekerja pada bidang kerajinan dari industri kayu dan rotan. Dengan pengalaman sebagai seorang wirausahawan dan pemimpin perusahaan, ditemukan berbagai ilmu menarik mengenai kepemimpinan yang saya jumpai. Nah, pada video kali ini, saya akan berfokus pada bagaimana seorang pemimpin membangun, menggunakan, dan mempertahankan kekuasaan dan pengaruh yang mereka miliki. Kekuasaan dan pengaruh adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam proses kepemimpinan. Seperti yang kita tahu, seseorang akan berkuasa karena mampu mempengaruhi pihak lain dan mencapai tujuan tertentu. Dalam video ini, untuk mendapatkan gambar yang lebih jelas mengenai bagaimana sih seorang pemimpin membangun, menggunakan, dan mempertahankan kekuasaan dan pengaruhnya, kita akan membagi proses tersebut dalam 4 level kepemimpinan. Level pertama yaitu intra-individual, level kedua level tidak, level ketiga grup, dan level terakhir adalah level organisasi. Secara garis besar, seorang pemimpin itu sendiri dapat memiliki kekuasaan dengan jalur formal power ataupun personal power. Formal power didapat dari posisi seseorang pada suatu organisasi seperti coercive power, reward power, dan juga legitimate power. Sedangkan personal power didapat seseorang pemimpin karena karakteristik unik yang dimilikinya, seperti dari expert power yang mereka miliki, ataupun reference power seperti kecantikan, kewibawaan, atau hal-hal personal lain yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Nah, mari kita masuk pada level yang pertama, yaitu level intra-individual. Pada level ini, ditemukan adanya sifat baik dan terpuji untuk dicontoh bawahan adalah instrumen yang pertama. Contohnya adalah kedisiplinan. Sifat disiplin tersebut merupakan langkah pemimpin untuk membangun kepercayaan dirinya sendiri, yang ternyata teman-teman semua lebih jauh dapat membangun kepercayaan bawahan kepada pemimpin itu sendiri. Hal tersebut dapat terjadi karena sifat terpuji yang dapat menjadi teladan cenderung akan membuat orang lain terkesan dan kemudian meletakkan kepercayaan mereka kepada pemimpin tersebut. Nah, sifat yang kedua yaitu memiliki empati dalam bentuk kepekaan dan kepedulian kepada bawahan, yang ternyata itu justru akan menciptakan kepercayaan dari bawahan itu sendiri. Salah satu pengalaman unik yang saya jumpai adalah bahwa saat proses coaching, saya menemukan mengenai kemauan pemimpin dalam mendengar bawahannya. Sifat pemimpin yang terbuka tersebut dapat menciptakan rasa percaya diri dari para bawahannya bahwa pemimpin tersebut dapat mempedulikan mereka, sehingga bawahan pun akan dengan senang hati memberikan kekuasaan kepada pemimpin tersebut. Sifat teladan dan keterbukaan sebelumnya adalah contoh empiris dari personal power. Kemampuan reward adalah contoh dari formal power. Pemimpin ditemukan sering menggunakan kemampuan mereka untuk memberikan reward kepada bawahannya. Untuk apa? Untuk menciptakan dan mengukuhkan kekuasaan yang mereka miliki saat ini. Pada level selanjutnya yaitu level tidak. Pada level ini ditemukan bahwa trust atau kepercayaan adalah instrumen penting dalam hubungan antar individu. Yang ternyata trust tersebut dapat terbangun justru karena virtue atau talunan berbagai sifat baik yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Sifat baik tersebut secara terus-menerus akan menciptakan sebuah hubungan baik yang hubungan itu adalah hubungan jangka panjang yang memastikan semua pihak akan menerima kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang pemimpin dengan senang hati karena virtue atau talunan kebaikan dari seorang pemimpin itu sendiri. Pada level grup, lagi-lagi ditemukan bahwa pemimpin banyak menggunakan kaidah empati dalam menjalankan kepemimpinannya. Empati tersebut tertuang dalam bentuk kemauan pemimpin untuk mendengar dan menciptakan rasa keadilan bagi seluruh bawahannya dalam suatu grup maupun antar grup. Nah, empati yang dimiliki pemimpin akan menciptakan afeksi antar bawahan, menciptakan kepercayaan, dan juga teamwork yang solid. Lebih jauh lagi, jika afeksi, kepercayaan, dan teamwork telah tercipta, maka dapat dipastikan pemimpin tersebut telah mendapatkan konsensus atas kekuasaan dan pengaruh yang dimilikinya dalam level grup. Dalam level organisasi, ditemukan fakta menarik bahwa pemimpin sebaiknya memiliki orientasi jangka panjang dan tidak mementingkan kepentingan sesaat saja. Ketika pemimpin memiliki orientasi jangka panjang,
Pemimpin justru akan memiliki roadmap yang akan menjadi pijakan atas kesatuan arah ke depan yang lebih mantap. Komando yang konsisten dari seorang pemimpin lagi-lagi akan menciptakan trust dari segenap bawahannya dalam level organisasi, sehingga kekuasaan dan pengaruh yang dimiliki pun tetap terjaga dan dapat digunakan dengan optimal. Nah, teman-teman semuanya, untuk menutup video ini, key takeaway dari video kali ini adalah power dan influence tercipta dan abadi ketika leader memiliki empati, serta kewibawaan justru muncul dari integritas dan budi luhur yang seorang pemimpin miliki. Terima kasih telah menonton video ini, sampai jumpa.